makom Ibrahim, kita akan meninggalkan hijr Ismail, kita akan meninggalkan sudut-sudut demi sudut ya, Ka'bah, rukun sudut Hajar Aswad, rukun sudut Yamani, Syami, Iraqi. Kita akan meninggalkan tower Zamzam, dan kita akan meninggalkan jejak demi jejak tanah yang penuh dengan kisah perjalanan manusia-manusia terbaik yang saat ini mereka sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan meninggalkan tanah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meninggalkan Jabal Ka'bah, kita akan meninggalkan Jabal Umar, kita akan meninggalkan Jabal Khandama, kita akan meninggalkan Jabal Qudai, kita akan meninggalkan Jabal Tur, Jabal Nur, dan semua gunung-gunung Akhsyabain yang membentang membelah kota Mekah Al-Mukarramah yang penuh berkah ini. Jarak kita setiap detak demi detik akan semakin jauh dari tanah ini. Insya Allah semua jejak dan jejak tangan dan kaki kita selama 3-4 hari di kota suci yang berkah ini akan senantiasa dicatat pahala, dan sekali lagi setiap tanah yang kita lewati di muka bumi ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa jamaah Payung Nabawi pernah berada di atas tanah ini, berdoa, menangis, menumpahkan air matanya sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika dia berdakwah tapi dakwanya tidak diterima, ketika dia menyampaikan kebaikan pada kaumnya, mengajak kaumnya untuk masuk surga, lagi-lagi kaumnya harus mendapatkan, Rasulullah harus mendapatkan perlawanan kuat dari kaumnya. Hingga satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu Bapak Ibu ya, kiri kanan kita ini Jabal Ka'bah Bapak Ibu. Dulu sebelum ada hotel-hotel membentang tinggi menjulang ini, dari atas gunung itu kelihatan Ka'bah, kelihatan orang tawaf. Jadi tanah Mekah ini seperti mangkok, Ka'bah itu ada di tengah-tengah mangkok ya. Sedangkan kiri kanannya itu adalah dataran tinggi gunung-gunung ya. Dulu dari Jabal Ka'bah itu bisa melihat Ka'bah, orang tawaf itu kelihatan dari atas. Rasulullah ketika diusir dari Mekah dan kemudian meninggalkan kota Mekah, dia meneteskan air mata di Jabal Ka'bah. Bersama Abu Bakar dia melangkah dan kemudian dia balikkan badannya, dia lihat Ka'bah dari kejauhan. Kemudian kitab sejarah mencatat kalimat indah yang keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menangis Rasulullah memandang Ka'bah, memandang bangunan yang dibangun oleh buyutnya dia. Nabi Muhammad itu buyutnya itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau ditarik lurus nasabnya ke bawah itu nyambung Ibrahim, Ismail, terus sampai ujungnya nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memandang Ka'bah yang dibangun oleh buyutnya, kemudian dia berkata, dan kalimat kata Nabi Muhammad ini dicatat dalam kalimat sejarah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya tanahmu wahai Mekah ya, adalah tanah terbaik di muka bumi ini, sambil meneteskan air mata sebelum meninggalkan Mekah menuju Madinah. Wallahi innaki la khairu ardillah, laula akhrajuni qaumi minki ma kharajtu. Demi Allah wahai Mekah, engkau tanah terbaik di muka bumi. Jika bukan karena kaumku yang belum tahu itu mengeluarkanku, aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah ini. Namun Allah yang menyuruhnya, Jibril yang menyampaikannya untuk segera keluar, jika tidak terancamlah nyawanya. Maka Rasulullah kemudian meninggalkan kota Mekah sambil berlinang air mata. Namun dia berjanji suatu saat akan kembali lagi ke kota Mekah. Ya, 10 tahun dia tinggal di Madinah. 10 tahun berikutnya Allah izinkan adanya Fathu Mekah. Rasulullah
kembali ke kampung halamannya kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Baladan amina wa hadzal baladil amin, masuk di kota Mekah yang penuh dengan kemuliaan, kesucian dan pahala yang berlipat ganda. Begitulah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mekah ini jika tanahnya bisa berbicara, mungkin sudah miliaran kubik air yang berlinang air mata manusia di atas tanah ini. Manusia datang menangis, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, di rumahnya Allah, di Ka'bah yang ribuan tahun umurnya masih ada, yang bangunan tidak pernah hancur, selalu berdiri kokoh sebagai keagungan, ya, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia datang di depan Ka'bah meminta hajatnya, memohon kepada Allah, ya, dan diaminkan 70.000 malaikat setiap harinya yang sejajar dengan Ka'bah itu di Baitul Ma'mur. Begitulah perjalanan manusia dalam hidup ini Bapak Ibu. Ada pertemuan, juga akan ada saatnya perpisahan. Tapi kita berdoa kepada Allah, suatu saat kita akan kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah, samping Ka'bah, samping Hijr Ismail, samping Hajar Aswad. Kemudian kita berdua lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini ya, kita akan menuju ke kota Jeddah ya. Kita akan menuju ke kota Jeddah ya. Kita akan ke bandara untuk pulang ke tanah air setelah menghabiskan waktu kita di tanah suci ya. Insya Allah estimasi perjalanan kita kurang lebih 1 jam ya, sampai nanti di Jeddah ya. Maka Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lelah ya, mungkin Bapak Ibu capek, kakinya pegal-pegal. Ada yang pegalnya sakit banget enggak Bapak Ibu? Masya Allah. Insya Allah sakit, lelah, letihnya jangan dianggap itu hal yang percuma, demi Allah tidak. Lelah letihnya Bapak Ibu itu adalah keberkahan, itu adalah kemuliaan yang nanti lelahnya Bapak Ibu di dunia ini akan diganti dengan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini tempat lelah, dunia ini tempat letih, dan contohlah manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita keluar dari Mekah dalam keadaan naik kendaraan, dalam keadaan di atas bus dengan AC yang begitu nyaman. Rasulullah dulu meninggalkan kota Mekah baru bisa 10 tahun lagi balik ke Mekah. Rasulullah harus keluar dengan ketakutan. Hari ini kita keluar dengan fasilitas yang penuh dengan kenyamanan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Insya Allah 1 jam estimasi perjalanan kita ke Jeddah ya. Jikapun nanti diizinkan kita melihat kondisi di lapangan, kalaupun lewat Kornes nanti atau Laut Merah, alhamdulillah ya, nanti kita lihat kondisi di jalanan apakah macet atau tidak. Bapak Ibu, jikapun jadi nanti kita ke Kornes, kita akan ke Kornes ya. Kemudian Kornes itu tempat belanjaannya orang-orang Indonesia sebelum ke bandara ya. Istilahnya tempat pelemparan rel terakhir sebelum meninggalkan Saudi Arabia. Yang masih punya rel angkat tangan. Sudah habis ya. Ya, yang masih punya rel dilemparkanlah di tempat terakhir di Jeddah ya. Yang masih kurang oleh-olehnya boleh ya nanti. Mudah-mudahan kita sempat di Kornes ya. Bapak Ibu silakan menikmati perjalanan dan silakan beristirahat. Bapak Ibu mungkin capek ya, tawaf dari kemarin kita umroh kedua, kemudian tawaf wada, kemudian tawaf di mall, tawaf belanja, Masya Allah luar biasa, alhamdulillah. Silakan beristirahat Bapak Ibu sampai nanti tiba di